Hai teman-teman, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita tentang prasangka sosial? Prasangka sosial merupakan suatu masalah yang tidak dapat kita hindari di dalam hidup bermasyarakat. Apa yang dimaksud dengan prasangka sosial? Prasangka sosial adalah merupakan suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu. Prasangka sosial itu terdiri dari attitude sosial yang negatif terhadap golongan lain dan mempengaruhi tingkah lakunya terhadap golongan lain tersebut. Prasangka sosial yang terjadi dari perubahan sikap mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Adanya pembatasan tentang situasi dari segi preconception pandangan tertentu sebelumnya. 2. Sikap yang dalam itu bertahan dengan kuatnya, dalam arti sikap tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. 3. Tinjauan terhadap sikap menjurus kepribadian arah yang negatif, ke arah yang tidak menyenangkan. Misalnya, seseorang mempunyai suatu keyakinan bahwa suatu suku Irian atau Indian adalah rendah derajatnya. Komunikasi efektif berdasarkan 5 tipe manusia. Kebanyakan konflik terjadi karena mispersepsi, prasangka, dan menyebabkan miskomunikasi. Dalam kelas-kelas komunikasi, biasanya diajarkan cara dan etika komunikasi secara umum. Memperbaiki cara komunikasi bisa mengefektifkan hasil komunikasi. Namun, kadang kita kesulitan menghadapi beberapa tipe teman komunikasi yang sulit dimengerti. Sedikit gambaran dari 5 tipe manusia. 1. Sensing. Cara berpikirnya menggunakan panca indera maka terukur dan jelas jadi kuncinya. Berkomunikasi dengan orang tipe S akan lebih mudah bila ada contoh dan fakta. Gali pengalaman-pengalamannya, hargai ketepatan waktu dan komitmen. Usahakan jangan sampai telat kalau janjian dengannya. Segera beri konfirmasi bila ada perubahan rencana. Hati-hati dengan janji yang kita ucapkan. Bila tak terbukti, jangan harap dia akan mempercayai ucapan kita. 2. Thinking. Cara berpikirnya menggunakan rasio dan logika, maka data dan hasil analisa penting baginya. Bicara dengan orang tipe T, biasakan sistematis dan masuk akal, gak usah kebanyakan alasan dan bumbu-bumbu penyedap. Usahakan kita tampak pintar sehingga tipe T akan memberikan respeknya pada kita. 3. Intuiting. Tipe ini memiliki cara berpikir jauh melampaui masanya. Intuisinya tajam, menghasilkan suatu prediksi di masa depan. Optimismenya membuat dia tampak bersemangat dengan ide-idenya sendiri yang kadang agak sulit dimengerti oleh orang tipe lain. Untuk mengambil perhatiannya, tampaklah menghargai usul-usul dan temuan-temuannya. Bicara dengan tipe ini sebaiknya berbekal wawasan yang cukup, sehingga bisa menggait atensinya pada kecerdasan yang dianggapnya berlevel tinggi. 4. Feeling. Cara berpikirnya menggunakan hati. Perasaannya sensitif pada gestur ataupun kata-kata orang lain. Ingin dinilai sebagai orang baik, maka hargai dengan tulus kebaikan hatinya. Bicara tentang hal-hal pribadi, tentang keluarga, sahabat, akan membuatnya nyaman dan mempermudah kedekatan. 5. Insting. Cara berpikirnya spontan. Terkadang membuat kita terkaget-kaget dengan aksi maupun perubahan sikapnya. Tipe yang mudah berbaur, maka jangan kaku, meleburlah dengan mudah. Insya Allah akan membuatnya nyaman berbicara dengan kita. Beri peranan dalam setiap hal, salah satunya usahakan kita mengingat namanya, maka seolah-olah dia akan merasa begitu berarti untuk kita. Inikah hal yang menyebabkan prasangka? Prasangka memiliki pengaruh kuat pada bagaimana orang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan mereka yang berbeda. Prasangka merupakan sikap yang tidak beralasan dan tidak berdasar, biasanya bersifat negatif terhadap seseorang atau anggota suatu kelompok. Ciri-ciri umum prasangka meliputi prasangka negatif, kepercayaan stereotip, dan kecenderungan untuk mendiskriminasi anggota kelompok. Ketika orang memiliki sikap prasangka terhadap orang lain, mereka cenderung memandang semua orang yang cocok dengan kelompok tertentu dan menganggap kelompok tersebut semua sama. Mereka melukis setiap individu yang memiliki karakteristik atau kepercayaan tertentu dengan pandangan yang sangat luas dan tidak mampu memandang setiap orang sebagai individu yang unik.
Prasangka merupakan kesalahan mental. Prasangka berarti bergantung pada kemampuan diri sendiri dalam menempatkan orang lain, ide, dan objek ke dalam kategori yang berbeda untuk membuat dunia lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Kamu hanya dibanjiri dengan terlalu banyak informasi untuk memilah-milih semua itu dengan cara yang logis, metodis, dan rasional. Mampu mengelompokkan informasi dengan cepat memungkinkan kamu untuk berinteraksi dan bereaksi dengan cepat, tetapi itu juga dapat mengarah pada kesalahan. Prasangka dan stereotip hanya dua contoh kesalahan mental yang dihasilkan dari kecenderungan kamu untuk dengan cepat mengkategorikan informasi di dunia sekitar. Prasangka bahkan berasal dari kebutuhan psikologis yang mendalam di mana orang yang tidak nyaman dengan ambiguitas cenderung membuat generalisasi mengenai orang lain. Bagaimana agar dapat mengurangi prasangka? Selain melihat alasan atau penyebab mengapa prasangka terjadi, kamu juga perlu mengetahui cara agar prasangka dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Caranya adalah dengan melatih diri untuk menjadi lebih berempati pada anggota kelompok lain. Ini adalah salah satu metode yang sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Dengan membayangkan kamu dalam situasi yang sama dengan orang di luar anggota kelompok, maka kamu dapat berpikir tentang bagaimana kamu akan bereaksi dan mendapatkan pemahaman yang lebih besar mengenai tindakan orang lain. Teknik lain yang digunakan untuk mengurangi prasangka meliputi mendapatkan dukungan dan kesadaran publik untuk norma sosial anti prasangka, meningkatkan kontak dengan anggota kelompok sosial lainnya, membuat orang sadar akan ketidakkonsistenan dalam keyakinan mereka sendiri, mengesahkan undang-undang dan peraturan yang membutuhkan perilaku yang adil dan setara untuk semua kelompok orang. Itulah yang perlu kamu ketahui mengenai prasangka.